Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham edisi untuk minggu depan. Terdapat beberapa emiten yang cukup menarik untuk kita tradingkan dan layak pantau. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini cukup menarik, di mana dia berhasil membreak all-time high-nya di 6.694 dengan close hari ini di 6.720. Minggu lalu close yang cukup bagus saya pikir, apalagi candlenya berbentuk candle Morobozu. Dia membentuk pola higher high baru dengan pola bearish channel, maka bearish channelnya sudah layak kita hapus karena sudah berhasil di break ya. Posisinya cukup menarik. Saat ini yang perlu kita perhatikan, apakah ISG mampu bertahan di angka support, di mana support tersebut adalah all-time high yang lama, bergerak di 6.694. Jika dia tidak mampu kuat di area 6.994, saya pikir penurunan bisa mencapai area supportnya lagi di area 6.617 sampai 6.607. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir ingin mengindikasikan akumulasi, dengan tren distribusi sudah mengalami pelemahan juga. Jika memang banyak analis yang memprediksi ISG akan mencapai area 7.000, mari kita doakan bersama. Tetapi pada time frame yang cukup kecil pada saat ini, bisa kita patokan saja untuk area pertahanan terkuat, yaitu support terdekat di harga 6.694. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham SCMA. Posisi SMA sebelumnya sudah melakukan stock split dan posisi stock splitnya mengalami koreksi akibat dari tersebut. Mungkin ada konsolidasi sehat terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari faktor trendline pertama sudah berhasil dijebol ya. Dan trendline kedua, SMA mengalami pertahanan dan pas sekali masuk di area support, area demand yang sudah kita buat sebelumnya di 380 dan 376. Dan sekarang sudah close di 394. Area pantulan itu terjadi pada 18 November. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir ingin mengindikasikan akumulasi. Area break bullish-nya area 408. Jika dia mampu melewati area 408, bukan tidak mungkin akan ada kenaikan yang sangat signifikan saya pikir ya. Paling tidak dia bisa mencapai area high-nya ini, high sebelumnya, yaitu di 470. Jika teman-teman tertarik untuk saham SMA, paling tidak bisa entry ketika posisi break bullish atau bisa menyentuh di area trendline support yang sudah ada. Selanjutnya ada saham IMJS. IMJS juga sangat menarik saya pikir. Mengapa sangat menarik? Posisinya dia membentuk morning doji star dengan area supply yang diuji adalah area 474. Secara trading plan kita masih sama. Untuk swing, jika teman-teman tertarik, bisa entry di 470, cut loss-nya di 428. Area supply atau area resistance yang akan diuji adalah di area 664 dan 644. Namun teman-teman perlu perhatikan untuk saham IMJS ini harus berhasil juga break di area break bullish-nya di 528 sebelum menyentuh area resistance di 600 ya. Karena saya pikir cukup kuat area ini, dimana kalau kita tarik juga ini merupakan area resistance cukup kuat dan sudah pernah dijadikan sebagai area support terjadi di bulan September. Menarik jika IMJS mampu bergerak breakout di 532. Secara MACD dan RSI sendiri cukup menarik, seharusnya IMJS mampu bergerak maju ya untuk di minggu depan. Selanjutnya ada saham Nobu. Saham Nobu yang sudah mengalami koreksi, kemarin mengalami perlawanan, mengalami kenaikan 5% dan cukup menarik. Kalau kita ambil patokan saja, ini merupakan area support, di mana area support yang sudah terjadi. Ya, ini merupakan support lama atau resisten lama yang cukup kuat ya, di 835 menjadi catatan untuk saham Nobu bertahan. Jika teman-teman tertarik, paling tidak dia mampu melewati area 945, bisa kita jadikan area break bullish sebelum menguji area supply di 1100 dan 1045. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi.
Namun layak diperhatikan jika teman-teman ingin entry, paling tidak bisa entry di 835, bisa menjaga-jaga posisi cut loss di 800. Untuk teman-teman yang tertarik di saham Nobu. Selanjutnya ada saham gorengan menarik untuk kita pantau besok, yaitu ada Poli. Poli di sini akan menguji kembali ada area supply yang cukup kuat di range 61 dan 60. Posisinya jika dia mampu melewati area 61 ini, saya pikir area lanjutan yang akan diuji ada di 65. Kemudian ada di 70. Dan jika teman-teman tertarik untuk saham Poli, paling tidak dia harus bergerak di atas 61 dulu ya. Jika teman-teman ingin menunggu di area 52 dan 50, sebagai review kita sebelumnya, masih cukup sulit untuk digapai posisi ini. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dan saya perlu ingatkan menarik jika mampu Poli bergerak di angka atas 61 ya. Karena angka 61 cukup krusial saya pikir untuk menjadi pertahanan Poli. Selanjutnya ada saham SWAT. Emiten ini sering digoreng-goreng ya. Dan kalau kita lihat pada posisi dia hampir mencapai area demand-nya, yaitu di range 146 dan 139. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area ini untuk entry dengan area supply yang akan diuji di 166. Potensi jika dia mampu melewati area 166, maka target lanjutan terdekat ada di 174, target kedua ada di 192, dan target ketiga di 206. Jika teman-teman tertarik untuk entry di 146 dan 139 ini, teman-teman bisa berjaga-jaga. Jika dia mampu breakdown di bawah 135, teman-teman bisa mengambil posisi kurangi dulu ya. Secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan distribusi. Namun like diminati jika dia mampu bertahan dan pullback di area base demand-nya ini ya, 146. Selanjutnya ada saham Kren. Posisi Kren di sini cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Saya pastikan menarik karena dia mampu bentuk area base ya di sini. Ada area base yang bergerak di range 99 dan 92. Ketika dia mampu membuat area base yang cukup menarik, dari tren akumulasinya juga mengalami kenaikan. Dari tren yang mengalami kenaikan, seharusnya volume transaksi sudah akan dimulai mengalami pertambahan. Area kuncinya memang saham Kren ini akan menguji area 99 untuk break bullish, sebelum akan menguji area 115 dan 128 untuk mempertimbangkan pola bullishnya semakin kuat. Area supply yang optimal saya pikir mungkin saja bisa mencapai area 151 dan 168 untuk saham Kren. Apalagi sebentar lagi saya pikir momentum untuk saham digital juga akan dimulai. Selanjutnya ada saham Verna. Posisi Verna di sini cukup menarik untuk kita pastikan untuk lakukan fast trading ya. Jika teman-teman tertarik untuk saham ini, paling tidak bisa entry di 178 dan 181. Taking profitnya bisa di 189 dan juga di 195. Mengapa? Karena pola yang sudah terjadi dia meritis area bersamaan dengan membentuk pola-pola yang cukup menarik. Dan jika teman-teman tertarik bisa melakukan fast trading di saham Verna. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Namun dari tren yang sudah dimulai dengan volume transaksi yang cukup menarik juga, seharusnya volume akumulasi akan terjadi di minggu depan untuk saham Verna. Selanjutnya ada saham Empo. Posisi Empo di sini cukup menarik, dia masih bertahan di bawah area break bullish-nya, di mana area break bullish-nya ada di 123, dan cukup bagusnya juga dia membentuk area base yang terletak di 121 dan 117. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Kren bisa mempertimbangkan untuk untuk saham Empo, paling tidak bisa entry di 117 dan 121 dengan rentang money management yang cukup bagus juga ya. Selama dia mengalami pertahanan cukup menarik, seharusnya saham ini menarik untuk kita tradingkan. Apalagi dia mampu bergerak di atas 123 nantinya. Dan sebentar lagi, kalau kita lihat dari pola bearish channelnya, seharusnya dia akan break ya. Angka 123 dengan close hari ini 120 saya pikir cukup dekat. Dengan kalau kita lihat juga dari habitnya, ketika dia mampu berhasil break, maka kenaikan yang bisa diulang mungkin saja. Saya pikir masih mungkin saja ya. Akan terjadi juga di saham Empo. Paling tidak dia bisa mencapai area 193 untuk target kenaikan setelah break.
Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir ingin mengindikasikan akumulasi dengan tren volume yang sudah terjadi. Secara MACD juga cukup menarik. Layak pantau untuk saham Empo, di mana untuk trading apalagi di kompetisi mirai ini cukup cepat ya volatilitasnya. Selanjutnya ada saham Rans. Salah satu emiten akselerasi ini menarik karena dia membentuk area base, di mana area base yang sudah terjadi ada 3 candle dengan low yang hampir sama ya. Dengan volume yang sudah mulai akan dilirik, saya pikir jika volume cukup menarik, paling tidak dia mampu melewati area 360 dulu untuk mengambil momentum kembali untuk ke atas. Tetapi jika dia mampu breakdown di bawah 320, teman-teman bisa menunggu dulu untuk saham Rans paling tidak sampai ke harga IPO-nya ya. Harga IPO-nya mungkin saja menjadi patokan kita untuk entry, mungkin juga cukup menarik ya, di angka 280. Selanjutnya ada saham PSGO. Posisi PSGO di sini akan menguji kembali ada area supply, dan ini merupakan pola cup and handle dengan potensi sesuai dengan cup itu di 330 dan sesuai handle di 282 sebagai area taking profit. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi dengan volume akumulasi yang sudah dimulai juga. Layak dan menarik untuk dipantau saham PSGO ini minggu depan. Perhatikan, ini adalah pola cup and handle. Biasanya pola pattern seperti ini tidak sangat pelit untuk memberikan profit. Lalu ada saham Coco. Saham Coco di sini juga cukup menarik, mungkin saja akan membentuk pola cup and handle. Mungkin saja tidak juga ya. Tetapi paling tidak dia akan menguji area supply di 302 dan 294. Jika posisi tersebut akan ditembus, maka area resisten yang akan diuji ada di 330 dan juga ada di 350. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir menandakan bullish divergence. Seharusnya Coco menarik untuk di tradingkan ya. Karena di sini ada bullish divergence. Dan di sini dari bullish divergence-nya ya. Menarik untuk dipantau untuk saham Coco ya. Apalagi mampu bergerak di 302 dan 294 di atas. Selanjutnya ada saham Antam. Di mana kok komoditi nikel yang terakhir mengalami penguatan, Antam mengalami akumulasi yang berdampak pada pendongkrakan harganya mencapai 2-3%. Lagi-lagi masih cukup sama, kita masih berpotensi untuk menunggu dulu saham Antam apakah mampu bergerak breakout di 2490 atau juga menuju dulu area supportnya di 2250 untuk posisi kita entry. Karena posisi entry baik support maupun breakout menjadi pertimbangan yang cukup matang. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Baru dimulainya Golden Cross secara volume transaksi MACD harusnya 2490 bisa digapai minggu depan. Tetapi jika memang tidak tergapai pun, potensi menuju area 2250 tidak juga menyedihkan untuk kita ambil posisi entry. Selanjutnya ada saham Karwe yang cukup menarik, di mana posisinya sudah melewati area supply di 106 dan 103. Posisi close hari ini ada di 108. Secara pola sebelumnya kita memprediksi adalah pola cup and handle, di mana taking profit sesuai dengan pola pattern bisa mencapai area 124 dan 136. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir ingin mengindikasikan akumulasi. Dengan volume transaksi yang cukup bertahap, seharusnya 108 dan angka demand di 106 dan 103 cukup kuat menjadi pertahanan di saham Karwe. Lalu kita akan update untuk saham Agro, karena sebentar lagi akan dilaksanakan penembusan right issue. Nah, posisi yang sudah terjadi, Agro sebelumnya sudah saya rekomendasi untuk taking profit dulu, di mana area sell on strength adalah supply gap, di mana supply gapnya sudah lunas di 2350. Posisi close yang hari ini atau minggu lalu atau Jumat kemarin
itu cukup dahsyat saya pikir, di mana volume distribusinya hampir sama dengan volume akumulasi yang terjadi di 18 November. Paling tidak, jika memang terjadi distribusi, seharusnya agro akan turun mencapai area 1900 kembali, yang merupakan area entry kita pertama. Tetapi juga kita berharap apabila dia mencapai area 1660, kita bisa mengambil posisi lagi. Ketika teman-teman mengikuti rekomendasi saya untuk melakukan taking profit separuh ataupun 80% ataupun 70% tidak menjadi soal. Karena taking profit bukan hal yang masalah. Kabar bagusnya, jika teman-teman sudah taking profit, kita bisa ambil posisi lagi di harga awal ataupun bisa di harga yang paling murah di 1600 yang merupakan target entry kita yang kedua. Tetapi jika teman-teman yang belum exit, paling tidak floating profit di Rp200 cukup menarik ya, bagi teman-teman yang belum taking profit. Selanjutnya ada saham PMMP. Posisi PMMP di sini sudah menguji kembali area entry pertama di 476 dan 472 dengan membentuk pola reversal Morningstar, di mana area yang akan diuji ada area trendline resisten yang bergerak saya pikir di range 494. Jika kemungkinan polanya akan berlanjut, mungkin saja kalau kita close, dia akan membentuk pola inverted head and shoulder. Mungkin saja, bisa saja, mungkin saja, bisa saja terjadi, di mana low yang sama di posisi right dan left shoulder, headnya juga cukup bagus, dan menjadi pertimbangan area yang akan menjadi penguatan untuk saham PMMP lanjutan, yaitu di 550 untuk break di posisi inverted head and shoulder. Targetnya kemana? Belum dulu. Mengapa belum dulu? Karena kita belum mengetahui apakah targetnya penguatan kembali menuju area 550 untuk PMMP atau malah breakdown kembali menuju area bawah. Area pertahanan terakhir di sini ada area support bergerak di 438 dan 414. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik selama dia bertahan di angka posisi demand-nya ini di 480 yang merupakan entry kita pertama, dan bagi teman-teman untuk entry kedua bisa saja di 438. Paling tidak kita sudah taking profit bersama di angka 550. Walaupun area optimal kita memang bergerak di angka 600-an ya untuk taking profit, tidak apa-apa. Selanjutnya ada saham Yellow. Yellow di sini sudah masuk area resistance become support, dan posisinya jika memang mengalami penurunan, paling tidak dia akan turun mencapai 7% lagi. Maka kalau kita hitung 7%-nya itu bergerak di angka 200. Dan ini bisa saja menjadi area pullback untuk saham Yellow. Mengapa pullback? Di sini ada area resisten atau ada area supply kecil yang sudah terjadi di bulan September lalu. Atau memang jikapun ARB kembali, paling tidak dia akan turun mencapai area 178, bisa kita jadi bahan pantauan. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir sudah mengindikasikan distribusi. Dengan volume transaksi yang sangat sepi, distribusi mengalami penjualan yang hampir 1-2 juta lot, seharusnya Yellow bisa menjadi cara kita untuk mengambil posisi di saham pullback, dan area pullbacknya masih kita cari. Paling tidak dia akan turun sampai 200 pullback. Jika pun tidak pullback, saya pikir menunggu di area 178 juga tidak salah. Selanjutnya ada saham TRIM. Posisi saham TRIM untuk swing trade bagi teman-teman yang tertarik sebelumnya dan sering membahas saham TRIM, sekarang sudah berada di posisi area demand-nya di 402 dan 396. Jika teman-teman ingin entry pertama di sini, bisa saja, atau bisa juga menunggu di area 378 dan 372 untuk posisi entry. Money management sangat bagus untuk dipergunakan di saham TRIM, apalagi teman-teman yang tertarik untuk saham ini. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Patut diminati jika teman-teman ingin entry, perhatikan saja area demand atau area support untuk mengambil posisi buy or witness. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham konstruksi.
Updating untuk saham Wika, dia masih bergerak di area range sideways di 1365 sampai 1245. Jika posisi breakout cukup menarik, teman-teman bisa perhatikan saham Wika jika bergerak di angka 1365 menuju area 1525. Tetapi jika dia masih bergerak di area sideways, teman-teman bisa mengambil posisi untuk buy on weakness di support saja di 1245. Secara MACD dan RSI sendiri sudah mengindikasikan akumulasi. Dengan volume distribusi yang mengalami pelemahan, harusnya Wika sudah menarik. Selanjutnya ada saham PTPP. Posisi PTPP di sini masih bergerak di area range demand, di mana area range demand-nya di 1255 sampai 1250. Jika teman-teman tertarik, bisa menunggu di area tersebut atau bisa menunggu di area bawahnya di 1205 sampai 1155, di mana area yang sudah di retest dan cukup kuat juga. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik, apalagi Windrest, saham konstruksi bisa saja menjadi momentum untuk teman-teman ambil profit di bulan Desember. Dan yang terakhir, saham konstruksi yang cukup menarik juga ada Adikarya. Posisi Adikarya di sini hampir mirip dengan posisi Wika, di mana range sideways-nya masih di 1165 dan juga di range 1085. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan untuk entry di support di 1085 atau bisa menunggu di posisi breakout di 1165. Perhatikan money management untuk saham konstruksi, apalagi teman-teman ingin melakukan pembelian secara masif. Paling tidak, Windrest, saham konstruksi saya pikir masih menarik ya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik untuk saham edisi, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bisa juga bergabung di grup Telegram dan juga bisa bergabung di lini masa Stockbit saya yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu untuk saham edisi, semoga cuan bersama hadir kembali untuk kita di grup Sobat Joker Trader minggu depan. Saya ucapkan terima kasih.